Haleluya, shalom. Selamat kembali berbakti dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan lebih dahulu bersatu dalam doa. Syukur, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Kau selalu ada Tuhan buat kami. Semuanya Tuhan, kasih anugerah-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami beribadah kepadamu sebagai bentuk ucapan syukur kami dan segala kasih-Mu dalam hidup kami. Terimalah Tuhan ibadah kami, raih berminakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, kita tetap bersukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus sungguh baik. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Dia memberikan yang terbaik bagi kita, sehingga kita tak pernah berkurang. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik. Dia ada kesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu bergemamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak berakhir hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu bergemamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu bergemamu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Bila kita senantiasa mengucap syukur dan berterima kasih kepadanya buat penyertaan-Nya dalam hidup kita. Terimalah sukacita surga yang dari Tuhan. Bila setiap hari kita dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan, sukacita yang dari surga mengalir dalam hati kita. Haleluya. Dimasukkan cita surga, itulah kekuatan
Kami sudah memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian, kira juga dapat menjadi kebayang baru buat Engkau. Tuhan semakin memberkati kehidupan kami. Kami akan selalu mengucap syukur buat segala hal yang Tuhan sudah nyatakan buat kami dalam pertolongan-Mu, dalam penyertaan-Mu. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dalam membentuk kehidupan kami, supaya kami lebih bertumbuh lagi kerohanian kami. Tuhan akan memakai kami menjadi alat-Mu. Firman-Mu akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami menikmati firman-Mu dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang suatu hal. Bagaimana saya mengambil dari kitab Amsal pasal yang ke-30. Jadi saya mengambil dari kitab Amsal pasal yang ke-30. Hari ini kita belajar dari kitab Amsal. Jadi kita belajar dari satu sosok pribadi yang tidak diketahui sebabnya dia dari mana ya, gitu ya. Jadi kita belajar dari, kalau kita belajar dari kitab Amsal pasal yang ke-30, di situ dikatakan perkataan-perkataan Agur bin Yahya. Jadi di dalam Amsal pasal yang ke-30, di situ dikatakan bagaimana di judul perikopnya, yaitu perkataan-perkataan Agur bin Yahya. Jadi kalau kita hari ini kita akan belajar tentang Agur bin Yahya. Siapa tahu Bapak Ibu? Kita jarang mendengar. Bahkan juga kita di gereja firman Tuhan kita jarang sangat mendengar tentang pribadi Agur bin Yahya. Tetapi di sini kita dapat melihat kalau misalnya kita Amsal pasal 1 sampai pasal 9 bicara tentang nasihat-nasihat, bagaimana penutup untuk di dalam kitab Amsal ada di dalam pasal 30 dan juga 31. Pasal 30 bagaimana ditulis oleh Agur bin Yahya dalam sastranya, dan juga pasal 31 ditulis oleh Lemuel. Tapi hari ini kita akan belajar dari satu ayat saja di dalam Amsal pasal 30 ayat ke-33. Kita akan belajar dari nasihat-nasihat ataupun juga kitab sastra yang ditulis oleh Agur bin Yahya. Jadi saya akan membacakannya di dalam Amsal pasal 30 ayat yang ke-33. Amsal pasal yang ke-30 ayat ke-33, saya akan membacakannya. Amsal 30 ayat ke-33, sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan, dan kalau hidung ditekan, darah keluar, dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Saya akan menggarisbawahi dan juga memberikan penekanan di dalam bagian yang kecil. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Jadi saya akan memberikan suatu judul perikop di sini, yaitu kemarahan yang benar. Yaitu hari ini kita bicara tentang kemarahan yang benar. Kita tahu bahwa kemarahan itu tidak semuanya itu dosa. Tetapi orang yang hidup di dalam kemarahan itu adalah dosa. Pemarah itu dosa. Tetapi kalau kita marah itu tidak dosa. Karena tidak semuanya kemarahan itu adalah dosa. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya. Tidak semua kemarahan itu adalah dosa. Tetapi seorang pemarah itu adalah dosa. Kalau kita marah tanpa sebab itu dosa. Kalau kita marah tidak menunjukkan suatu kebenaran dan juga keadilan, itu adalah dosa. Makanya saya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya, kemarahan belum tentu atau tidak semua adalah dosa. Karena apa? Kita berhak marah akan suatu hal yang tidak sesuai dengan kebenaran, kita boleh marah. Kita melihat dari sosok-sosok cerita Alkitab, bagaimana ada suatu kisah bagaimana Daud marah kepada Nabi Nathan saat dia ditegur. Meskipun akhirnya dia merasakan suatu kesedihan, iya aku salah. Tetapi ada suatu kemarahan di situ. Kata marah di situ juga itu menggunakan kata yang sama Bapak Ibu ya. Kita melihat bagaimana ada suatu peristiwa tentang Musa. Bagaimana dia marah akan bangsa Israel. Dia akhirnya mengetok batu supaya keluar air. Bagaimana bangsa Israel meronta-ronta, bangsa Israel bersuku-suku bangsa Israel tidak mengucap syukur. Musa marah. Bagaimana kita dapat melihat bangsa Israel
membuat suatu lembu emas, satu lembu emas, Musa marah. Apakah marah itu dosa? Tidak semua kemarahan itu adalah dosa. Tidak semua kemarahan adalah dosa. Tetapi juga ada marah yang positif, ada juga marah yang negatif. Jadi seperti itu, jika kita marah, kita dapat mengingat di dalam Mazmur pasal 4 ayat kelima. Kita dapat melihat di dalam Mazmur 4 ayat kelima, saya akan bacakannya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Mazmur 4 ayat kelima. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Ya Bapak Ibu ya, biarlah kamu marah. Karena apa? Marah ada yang positif, ada yang negatif. Kalau marah kita salah Bapak Ibu, apakah kita tetap diam saja, kita nggak perlu marah? Apakah kita tidak memberikan kedisiplinan untuk anak kita? Di saat mungkin kita memiliki karyawan kita salah, apakah kita akan memberikan ya kamu salah nggak apa-apa, besok salah lagi nggak apa-apa, besok mengulang salah ya kamu nggak apa-apa, kita nggak perlu marah. Apakah kita tidak memberikan suatu kedisiplinan kepada karyawan kita? Tetapi kemarahan yang positif, kemarahan yang di situ terdapat kasih. Bagaimana kita marah kepada kesalahan itu, bukan kepada pribadinya. Setiap masalah itu pasti ada solusi. Jadi kita menyerang kesalahan itu bukan menyerang kepada pribadinya, karena kita menyerang pada kesalahan itu supaya ada solusi ke depan nanti. Supaya kita dapat melihat di dalam suatu kesalahan kita ada suatu perbaikan. Kita marah, boleh kita marah. Kita marah kepada anak kita, boleh kita marah kepada anak kita. Karena memberikan suatu kedisiplinan, karena itu suatu wujud kasih kepada anak kita. Supaya apa? Anak kita tidak jatuh kepada hal yang sama. Anak kita salah, apakah kita tetap membiarkan saja? Gak apa-apa anakku, kamu salah, udah gak apa-apa. Oh iya, gak apa-apa, besok udah lagi ya. Kalau kamu salah, papa gak ngapa-ngapain kok, boleh bebas, gak apa-apa kamu. Tetapi itu orang tua yang memberikan kemanjaan kepada anak dan tidak mendidik anak di dalam kedisiplinan. Kita marah boleh. Tuhan Yesus marah. Tuhan Yesus di bait Allah dia marah. Karena ada sesuatu yang ketidakbenaran di bait Allah. Marah. Tetapi Tuhan tidak pemarah. Karena ada suatu kesalahan, boleh kita marah. Karena bicara tentang sebab akibat. Kalaupun aku marah, itu akibat. Pasti ada sebabnya. Tuhan marah di bait Allah karena ada sebabnya. Tuhan membinasakan Sodom dan Gomora karena ada sebabnya. Penduduk Sodom dan Gomora begitu jijiknya dia banyak melakukan dosa dan Tuhan murka kepada penduduk Sodom dan Gomora. Apakah Tuhan salah marah? Tidak. Tetapi Tuhan tidak memarah karena ada sebab. Kalau kita juga memarahi dalam keluarga kita, kalau ada sebab yang benar, boleh kita marah. Tetapi kita tidak boleh menjadi suatu orang yang memarah, yang dikit-dikit memarah, dikit-dikit marah, dan akhirnya itu membentuk suatu karakter bahwa kita adalah pribadi yang pemarah. Dari hari ini kita akan belajar Bapak Ibu, kita tidak menjadi pribadi yang pemarah, kita tidak menjadi pribadi yang suka marah, tetapi kita memberikan suatu kemarahan, kita marah yang benar, kita memberikan marah yang positif, yaitu untuk apa? Untuk kebaikan bersama, untuk berdewasaan, untuk kedisiplinan, untuk pertumbuhan karakter kita. Marah boleh Bapak Ibu? Boleh, asalkan marah yang positif. Tetapi tidak boleh kita menjadi pemarah. Makanya Amsal dikatakan di Amsal 33 saya tekan sekali lagi Bapak Ibu ya. Kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Jadi di sini Bapak Ibu, kita dapat melihat di sini istilah kemarahan ditekan itu menggunakan bahasa Ibrani yaitu pa'ak, yang artinya seperti ini Bapak Ibu. Kemarahan yang tidak dapat dikendalikan akan melahirkan pertengkaran. Kita dapat melihat Bapak Ibu ya, kalau orang memiliki yaitu tingkat kemarahannya tinggi, pasti apa Bapak Ibu?
yang tidak dapat kendalikan, dikit-dikit itu pasti marah. Mendekatkan segala sesuatu yang tidak benar, marah. Ada salah dikit, marah. Ini sedikit, marah. Makanya kata maaf di situ, Bapak Ibu, kata maaf bahasa Ibrani-nya. Kata kemarahan yang ditekan itu adalah kemarahan yang tidak dapat dikendalikan, yang akan melahirkan pertengkaran. Yang kedua, kemarahan karena panas hati, terbakar oleh suatu berita yang belum dicek kebenarannya, dan itu bisa menimbulkan pertengkaran. Kadang Bapak Ibu mendengarkan sesuatu, kita terima mentah-mentah, kita marah, tanpa kita bertanya dulu kebenarannya. Kadang manusia seperti itu, Bapak Ibu, manusiawi, orang lain itu manusiawi. Tetapi saat kita mendengarkan suatu gosip, kita mendengarkan suatu berita yang tidak sesuai dengan hati kita, padahal itu hoax atau mungkin itu fitnah, tetapi kita menerimanya mentah-mentah, kita menganggapnya suatu kebenaran. Disitulah itulah kesalahan kita, itulah kemarahan yang ditekan. Makanya Bapak Ibu, hati-hati dengan kepanasan hati kita. Kita mungkin terbakar dengan suatu berita. Atau yang ketiga, Bapak Ibu, kemarahan karena memendam kebencian dapat melahirkan pertengkaran yang dasar dan juga fatal. Karena kita udah benci, karena kita udah hati kita udah gak beres, karena kita memiliki suatu kepahitan, sehingga Pak tersulut dikit dengan suatu berita yang gak benar, kita menjadi marah. Marah adalah sesuatu yang manusiawi, tetapi ingatlah ada beberapa Bapak Ibu ya, jangan sampai kita terlalu panas hati dengan segala hal. Karena apa? Segala sesuatu ada solusinya. Jangan sampai kita memendam kebencian sehingga mendengarkan hal yang lain, kita mendengarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita marah. Atau juga ya, bagaimana kita tidak bisa mengendalikan emosi kita sehingga kita marah. Dikit-dikit kita marah, dikit-dikit kita marah. Kita akan belajar bagaimana kemarahan yang benar. Bagaimana kita juga menyikapi yaitu kemarahan itu seperti bagaimana, Bapak Ibu. Makanya aku menjaga mengatakan di sini yaitu kemarahan yang ditekan, pertengkaran timbul. Makanya kita belajar untuk mengendalikan emosi kita. Kita belajar untuk mengendalikan kemarahan kita. Kita belajar untuk mengendalikan setiap hati kita. Jangan sampai kita panas hati oleh karena sesuatu hal yang belum tentu kebenarannya. Biarlah kita juga dapat memberikan sesuatu yang positif untuk orang lain. Kita memberikan sesuatu yang tidak benar. Biarlah kita juga dapat mempertimbangkannya. Ini benar atau tidak. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang pemarah. Biarlah kita dapat mengendalikan kemarahan kita. Biarlah kita dapat mengendalikan hati kita. Menjadi pribadi yang lembut itu enak, Bapak Ibu ya. Ada suatu masalah, kita menanggapinya dengan tenang. Kita menanggapinya dengan lemah lembut. Kita menanggapinya dengan penuh pertimbangan. Kita tidak tersulut emosi lebih dahulu. Kita belajar menjadi bijak dalam menghadapi suatu masalah itu enak. Orang akan tahu pribadi kita bijak atau tidak bijak. Orang akan tahu pribadi kita dewasa atau tidak dewasa. Orang akan tahu pribadi kita sudah bertumbuh atau tidak bertumbuh. Itu adalah dengan suatu masalah, dengan suatu tantangan, dengan suatu kejadian. Kalau kita sendiri saja kita sudah tersulut emosi, dengan sedikit saja kita sudah marah-marah. Di situ orang dapat melihat kita belum bijak, kita belum dewasa, kita belum bertumbuh secara matang kerohanian kita. Dalam kita bijak mengendalikan emosi hati kita. Jangan sampai kita panas hati, jangan sampai hati kita memendam kebencian, jangan sampai hati kita memendam kepahitan. Jangan sampai kita tidak dapat mengontrol atau juga mengendalikan kemarahan kita sehingga semuanya menghasilkan suatu pertengkaran. Kita buang jauh-jauh. Jadilah pribadi yang dewasa dan bijak di dalam Tuhan. Dengan apa, Bapak Ibu?
dengan mengendalikan emosi kita, dengan mengendalikan kemarahan kita. Hendaklah kita bijak, hendaklah kita dewasa di dalam Tuhan. Ada beberapa poin Bapak Ibu ya, ada beberapa poin yang akan kita belajar pada malam hari ini. Jadi ketika arti dari maaf atau kemarahan yang ditekan, kalau bahasa Ibrani menggunakan kata maaf, merupakan contoh kemarahan yang menghasilkan atau juga melahirkan dosa. Pesan kita yang sangat jelas bahwa marah itu manusiawi. Tetapi ingatlah beberapa hal Bapak Ibu ya. Adalah kita yang pertama mengendalikan amarah dan emosi kita. Poin yang pertama Bapak Ibu ya, biarlah kita mengontrol amarah dan emosi kita. Lebih baik kita dapat memakai waktu tersebut untuk kita berdoa dalam hati. Adalah kita bersujud kepada Tuhan. Adalah kita menyerahkan segala apapun yang terjadi di dalam kaki Tuhan. Kita sujud doa kepada Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Kita kendalikan emosi kita. Biar kita juga lebih berhati-hati dengan amarah kita. Karena apa? Amarah itu bisa menghasilkan pertengkaran. Makanya Bapak Ibu, kalau kita memiliki suatu kejahatan di dalam hati, mungkin kita emosi. Ayo, jangan emosi dulu, jangan dilompar dulu emosi kita. Adalah kita sujud dulu di dalam doa. Kita berdoa, kita tenangkan hati kita. Bapak Gembala sering menekankan kepada kita Bapak Ibu ya. Bahkan ayo, doa dirimu gimana? Persekutuan kamu dengan Tuhan bagaimana? Di dalam mengendalikan segala situasi, langkah apa yang kamu juga terapkan di dalam kehidupan? Apakah kamu langsung emosi atau kamu sujud di dalam doa? Apakah kamu menyerahkan kepada kekuatanmu sendiri, ataukah kamu menyerahkan kepada kekuatan Tuhan? Apakah kamu langsung emosi, atau kamu bicara tentang solusi? Terkadang kita lebih banyak emosinya yang tersulut di dalam menghadapi suatu tantangan atau masalah terhadap suatu kejadian. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita belajar poin yang pertama. Adalah kita mengontrol, mengendalikan emosi kita, amarah kita. Dengan apa sih? Berdoa di dalam hati kita. Kita serahkan segala sesuatu di dalam apa yang menjadi maunya Tuhan, di dalam doa-doa. Jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri. Ayo andalkan Tuhan lebih dahulu. Segala sesuatu prioritaskan Tuhan. Cari Tuhan dulu. Apa yang menjadi maunya Tuhan? Karena segala sesuatu seizin dengan Tuhan. Mungkin Tuhan mau berkarya di dalam suatu kejadian tersebut. Manusiawi, kalau kita mungkin emosi, tetapi hari ini kita belajar. Hari ini Bapak Ibu ya, dengan firman Tuhan kita mau mengendalikan emosi kita, dengan menenangkan hati kita, dengan kita berdoa, kita sujud kepada Tuhan, supaya kita nggak emosi. Kalau kita nggak emosi, berarti kita menjadi pribadi yang bijak, kita menjadi pribadi yang dewasa, dan Tuhan disenangkan oleh pertumbuhan karakter kita. Sehingga orang dapat percaya, ternyata aku enak, contoh seperti Bapak, ternyata aku enak ya. Enak kenapa? Aku konseling dengan dia, aku juga dengan dia baik orangnya, dia bisa bijak, dia juga dapat mengerti, dia juga dapat mengendalikan emosi, dia enak bagus orangnya, gitu. Apalagi hamba Tuhan, apalagi orang yang pelayanan di dalam Tuhan. Hendaklah kita tetap bijak di dalam Tuhan. Umur tidak menentukan orang bijak, umur tidak menentukan orang itu dewasa atau tidak, tetapi pertumbuhan rohanimu, langkah sikap hidup di dalam menghadapi suatu masalah itu menentukan kamu bijak atau tidak. Ayo jadilah pribadi-pribadi yang bijak di dalam Tuhan, bisa mengendalikan emosi kita. Kita duduk sujud di dalam Tuhan dengan doa-doa kita. Poin yang kedua Bapak Ibu, untuk mengendalikan amarah kita, mengendalikan kemarahan kita, itu cek dahulu kebenaran akan suatu berita-berita mungkin atau suatu kejadian yang membuat kita panas hati.
Kita bisa mengendalikan kemarahan kita dengan kita mengecek dahulu kebenarannya. Jangan sampai kita menerima mentah-mentah suatu berita, jangan sampai kita menerima mentah-mentah suatu kejadian dan kita menganggap itu suatu yang benar. Tidak, tetapi kita cek dulu kebenarannya. Benar tidak sih? Mungkin aja orang itu memberikan fitnah buat kita, mungkin orang itu menyudutkan kita, atau mungkin orang itu membuat kita kecewa atau sakit hati, dan kita akhirnya kita suruh emosi kita juga itu sakit hati, sehingga menghasilkan suatu pertengkaran. Ayo kita belajar, cek dahulu kebenarannya, cek dahulu kebenarannya dengan banyak pertimbangan. Benar nggak sih ini? Jangan sampai kita tersulut emosi, Bapak Ibu. Ayo kita cek dulu kebenarannya. Jadilah pribadi yang dewasa, yang bijak, dengan mengecek dahulu kebenaran. Karena Tuhan itu memberikan hikmat buat kita supaya apa? Supaya kita dapat mengendalikan emosi kita, supaya kita dapat membedakan ini benar atau tidak. Tuhan memberikan hikmat buat kita supaya kita dapat memberikan suatu pertimbangan yang baik, supaya kita juga dapat melihat bahwa ini benar atau tidak, kita bijak atau tidak, dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kalau kita sudah berdoa, sejauh kita juga minta hikmat sama Tuhan supaya apa? Kita tahu, kita dapat mengecek dahulu kebenaran segala sesuatu. Jangan sampai kita terima mentah-mentah, akhirnya kita bertengkar, kita terima mentah, kita panas hati, kita terima mentah-mentah suatu kejadian, akhirnya kita sakit hati, kita kecewa, akhirnya kita benci, kita memiliki kepahitan, akhirnya pelayanan kita amburadul. Kehidupan kita di masyarakat, kita emosi terus, kita melakukan segala sesuatu jadinya tidak benar. Kenapa? Kita emosi terus, kita panas hati. Makanya kita belajar, ayo kita cek dulu kebenarannya. Poin yang ketiga, Bapak, kita belajar melepaskan rasa benci, karena hal itu akan merugikan kita sendiri, Bapak. Kita belajar yang ketiga, yaitu kita belajar melepaskan rasa benci, karena itu akan merugikan kita. Karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, Bapak. Karena segala masalah itu pasti ada solusinya. Segala masalah pasti ada solusi. Jadi hendaklah kita apa? Berpikir dengan jernih, dan kita menyimpan rasa amarah kita, dan kita menghadapi masalah itu dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang tenang akan segala masalah kita. Ayo kita belajar melepaskan rasa benci kita. Kita belajar melepaskan rasa sakit hati. Yang pertama, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar bagaimana kita belajar untuk mengecek dahulu kebenaran. Yang ketiga, kita belajar untuk melepaskan rasa benci kita, karena setiap masalah itu pasti ada solusi. Karena hal itu bisa kita dapat melepaskan rasa benci itu, pasti kita juga akan dapat bertindak, berpikir, berkata-kata itu dengan sesuatu yang jernih. Kita dapat melihat, Bapak Ibu, ya, kalau orang emosi, kalau orang sakit hati, kalau orang memiliki suatu kepahitan, pasti dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam perkataannya, pasti segala sesuatu yaitu pasti perkataannya kotor, pasti perkataan-perkataan yang benci, pasti perkataan-perkataan yang tidak menyukakan hati. Tapi hari kita belajar untuk melepaskan rasa benci sakit hati kita dengan apa, Bapak Ibu? Dengan berpikir yang jernih. Karena kita juga memiliki satu keyakinan di dalam suatu masalah itu pasti ada solusinya. Yang keempat, Bapak Ibu, biarlah kita juga dapat menenangkan diri kita. Belajar untuk menenangkan diri kita, Bapak Ibu. Segala sesuatu ada solusinya. Terkadang kita punya masalah, kita terlalu memikirkannya, kita terlalu berandai-andai yang lebih-lebih, sehingga hidup kita tidak tenang. Hari ini kita belajar untuk menenangkan diri kita. Kalau saya, Bapak Ibu, ya, kalau punya masalah, terkadang saya selain doa, saya itu tidur.
Saya tenangkan diri kita. Ada mungkin saya emosi, saya nggak bisa menenangkan diri, saya kepikiran, nggak bisa tidur sampai pagi, membuat suatu masalah, saya nggak tenang. Padahal saya udah doa, tetapi saya masih mengandalkan diri saya sendiri. Tetapi Tuhan ingin kalau kita bukan hanya berdoa, tapi juga dapat mengendalikan diri kita sendiri, dapat menguasai diri kita sendiri. Dengan apa sih? Dengan tenang, menenangkan hati kita. Saya menenangkan hati kita dengan apa, Bang? Dengan tidur kadang. Saya tidur dengan nyenyak, besok bangun pagi, akhirnya memikirkan masalah itu. Oh, ternyata ada solusinya kok. Oh iya, ternyata masalah ini belum tentu benar kok, belum tentu salah kok. Ternyata masalah ini juga dapat menumbuhkan aku supaya aku lebih dewasa lagi kan. Ternyata toh jika masalah itu supaya apa? Kita lebih dewasa lagi di dalam Tuhan. Makanya saya belajar untuk menenangkan diri. Ayo Bapak Ibu, biar kita dapat mengendalikan emosi kita, kita dapat mengendalikan kemarahan kita dapat mengendalikan hati kita, supaya kita dapat marah secara positif, bukan marah secara negatif. Biarlah kita juga dapat marah, tetapi untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan menjadi pemarah. Kita sudah belajar bahwa poin yang pertama tadi yaitu bagaimana kita berdoa, mengendalikan marah kita dengan kita berdoa, mengutamakan Tuhan lebih dahulu di dalam setiap langkah kita. Yang kedua, kita belajar untuk bijak, dewasa, dengan mengecek dahulu segala kebenaran dari setiap peristiwa, dari setiap berita-berita yang mungkin itu akan membuat kita panas hati. Ayo kita belajar untuk mengecek dulu. Kita belajar untuk bijak. Kita belajar untuk bijak di dalam Tuhan. Poin yang ketiga, kita belajar untuk melepaskan rasa benci kita. Kita mau belajar melepaskan sakit hati kita. Kita mau belajar melepaskan panas hati kita. Karena itu akan berpengaruh dalam kehidupan. Bapak Ibu, kalau kita tidak melepaskan rasa benci kita atau amarah kita. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu ya, kita belajar untuk mengendalikan diri kita dengan menenangkan hidup kita. Ayo, Tuhan udah kasih hikmat buat kita. Tuhan udah kasih kesempatan. Tuhan kasih kekuatan buat kita. Apakah kita mengandalkan diri kita atau kita mengandalkan Tuhan? Kita berserah kepada Tuhan atau berserah kepada kekuatan diri kita sendiri? Di saat kita menghadapi suatu peristiwa, kita berpikir bijak atau berpikir secara emosi. Di saat kita mendengarkan suatu berita fitnah mungkin, apakah kita mengambil suatu tindakan yaitu sakit hati, kita benci, kita kecewa, kita memusuhi orang tersebut, atau kita berpikir bijak dan dewasa, kita mengecek dulu kebenarannya. Kita belajar untuk tenang Bapak Ibu. Ayo tenangkan segala sesuatu. Kita belajar hidup tenang, karena itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kita belajar menenangkan diri kita. Kita sujud di kaki Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Di situ Tuhan akan ngomong. Tuhan akan berbicara buat kita. Makanya Bapak Gembala juga sering menekankan, ayo doa fajar, ayo doa pagi. Udah berapa jam doamu di dalam Tuhan? Satu hari kamu berapa jam? Lebih banyak kamu emosinya atau kamu lebih banyak berdoanya di saat kita menghadapi suatu masalah Bapak Ibu? Atau kita lebih banyak memikirkan dan khawatir akan masalah yang terjadi, atau lebih banyak kita mengendalikan segala sesuatu kepada Tuhan? Jangan menjadi pribadi-pribadi pemarah. Jadilah pribadi-pribadi yang membawa berkat. Jadilah kita menjadi pribadi menjadi saluran berkat Tuhan dengan karakter kita, dengan hidup kita. Kita menjadi bijak, kita menjadi dewasa,
sehingga hidup kita dapat menjadi berkat buat orang lain. Tunjukkan kualitas karaktermu, tunjukkan perubahan hidupmu, tunjukkan kebijaksanaan di dalam hidupmu, tunjukkan pertumbuhan kerohanianmu dengan apa? Mengendalikan segala hal, mengendalikan kemarahanmu, mengendalikan hatimu, mengendalikan pikiranmu, dan juga mengendalikan setiap perkataanmu dengan pikiran yang jernih, yaitu pikiran yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, pikiran yang berdasarkan firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu tetap tenang di dalam Tuhan. Ayo kita sujud di dalam Tuhan, kita doa di dalam Tuhan. Jangan sampai kita emosi di dalam segala hal, karena Tuhan baik. Makanya saya tekankan di dalam Mazmur 4 ayat kelima, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Biarlah marah kita juga adalah marah yang kasih, adalah marah yang mendisiplinkan, marah yang dapat membuat orang lain bertumbuh, dan juga orang dapat menyesali setiap kesalahannya. Akhirnya orang tersebut dapat hidup di dalam kebenaran. Ayo Bapak Ibu, tetap jaga emosi kita, jaga hati kita. Firman Tuhan cukup sekian. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapak, kami sangat mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan kami, supaya kami dapat mengendalikan diri kami, supaya kami menjadi pribadi yang bukan pemarah, tetapi kami pribadi yang dapat mengendalikan marah kami, supaya kami juga dapat marah secara positif, marah yang dapat mendisiplinkan, marah secara kasih, dan juga orang lain dapat hidup secara benar oleh karena tuntunan daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk kami selalu berdoa, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami juga dapat mengendalikan hidup kami. Tuhan tolong kami, Tuhan berikan kami kekuatan, supaya kami dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ubah kami, bentuk karakter kami sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Biarlah hidup kami dapat menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah hidup kami dapat menjadi berkat buat orang lain. Ampuni setiap dosa kesalahan kami. Mungkin kami marah, mungkin kami emosi, mungkin kami juga tidak dapat mengendalikan diri kami. Mungkin kami juga tidak menjadi berkat buat orang lain. Biarlah mulai hari ini Bapak, Tuhan ubahkan hati kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, jaga kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sukacita, damai sejahtera daripada Roh Kudus yang akan membimbing kita kepada ketaatan, yang akan membimbing kita kepada ketekunan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat buat orang lain. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan pelihara kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang bijak di dalam Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pelaku firman-Mu Bapak. Terima kasih Bapak, kami menerima berkat-Mu dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita semuanya bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bapa di surga, sungguh terima kasih banyak bila kami menerima kebenaran firman Allah yang menyatakan supaya kami makin hari makin hidup berkenan kepada Tuhan. Pimpinan Roh-Mu menguasai kami sepanjang hidup, agar kami selalu berada di dalam rancangan Tuhan senantiasa. Sebab Tuhan telah berkata, Kau yang mulai satu pekerjaan baik akan meneruskannya dan menyelesaikannya. Firman-Mu akan terus membawa kepada kami kehidupan yang serupa dan segambar dengan Kristus sebagaimana rencana Allah. Hidup yang dalam kebenaran,
kesucian, kekudusan sampai tidak cacat celah. Itu sebabnya Tuhan, Engkau yang memiliki kami, mengawasi kami. Bila ada sesuatu yang menyimpang dari hati dan pikiran kami, bahkan perilaku kami, bila Engkau memperingatkan kami dan membawa kami kepada jalan kehidupan yang sudah Engkau rancangkan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke tempat tinggal kami masing-masing. Kami berdoa untuk negara bangsa kami Indonesia, Tuhan. Di tengah akan wabah corona ini, Engkau bicara kepada bangsa ini supaya dapat kesempatan bertobat, bahkan panggilan ilahi di mana-mana Engkau akan sampaikan, Tuhan, untuk masanya sungguh-sungguh hanya hidup bersandar kepada Tuhan saja. Kami sebagai umat kekasih Tuhan, biarlah sepanjang hari, mulai pagi, siang, sore, petang, malam, dan kembali lagi, kami senantiasa hidup bersama Allah. Karena Alkitab mengatakan Tuhan di dalam kami, kami di dalam Tuhan. Itu sebabnya ya Tuhan, sepanjang hari Engkau adalah Allah yang Immanuel menyertai kami, sehingga kami sekalian akan senantiasa sampai garis akhir. Terima kasih, diberkati hamba-Nya yang telah menjadikan saluran berkat untuk firman Allah, sehingga dengan demikian kehidupan keluarganya juga Tuhan memberkati secara khusus dan jadi terang Tuhan untuk alat kemuliaan Allah. Kedamkan tangan Maha Kuasa Bapa, berkati kami sekalian di sobar naungan dan pimpinan dalam langkah laku kehidupan kami. Segenap kekasih Tuhan, terima berkat Bapa, kuasa kasih-Nya yang limpah, damai sejahtera sukacitanya sepanjang kehidupan, dalam persekutuan dalam Roh Kudus yang diam dalam setiap kehidupan kita, sehingga dengan demikian sepanjang hari kita sekalian ada dalam otoritas Roh Kudus, dalam pimpinan-pimpinan Roh Kudus, sehingga kita sekalian akan senantiasa mampu menjalani hidup ini dari awal sampai garis akhir. Terima kasih. Segala puji hormat bagi Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Haleluya. Amin.